Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqin ilal khairat. Amma ba'd. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sesi keempat ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masih lanjutan dari bedah dan kajian kitab Al-Mukarram Andagrutta Abdurrahman Ambok Dalle Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Sholati fi Bayani Ahkami wa Hikamis Sholati. Rabbi Ja'alni Muqimas Sholati, ya Allah jadikanlah saya senantiasa melaksanakan salat. Judulnya kita puang terpancaji ke wawasi mata tetongi sempajange jagai sempajange. Ini kita fi bayani menjelaskan bicara ahkam hukum-hukumna nanya hikmah-hikmahna sempajange. Alhamdulillah, ini sudah sesi keempat pertemuan kita di bulan suci Ramadan ini. Kita lanjutkan kembali, mendahului lagi kita tabarruk dan tawassul kepada Al-Mukarram Andagrutta Abdurrahman Ambok Dalle dengan mengirimkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kembali lagi, terima kasih banyak atas amanah dari Adinda, Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren DDI Darud Dakwah wal Irsyad Abrat Abdurrahman Ambok Dalle yang berlokasi di Kecamatan Manggala Antang, Makassar, yang salah satu programnya mengkaji dari banyak program pesantren, yaitu mengkaji kitab Al-Mukarram Andagrutta sebagai tawassul dan tabarruk juga. Nasabah asalnya langsung ya Andagrutta, ya, pesantren DDI Abdurrahman Ambok Dalle. Alhamdulillah, kita ipat terusi baca lanjutkan kembali bacaan masih di Al-Faslu Tsani, fasal maka duai ditujuna onrona sempajange dari agama asal dengan kedudukan salat dalam ajaran agama Islam. Yang lalu telah dikemukakan labe Furani ipaletur makada siare egana deceng iruntuk kulino nareko ijaga sempajangi beberapa kebaikan-kebaikan yang kita dapat di dunia kalau kita jaga sholat 5 waktu seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Andagrutta Abdurrahman Ambok Dalle dalam kitabnya ini. Di antaranya dapat menyehatkan tubuh, termasuk urat-urat yang ada di anggota badan kita, kemudian sarana membangunkan kita untuk membersihkan diri. Mape pacing riwat tu sampaja subuhe. Paimeng salah satu decenna sampajang relino adalah segera bekerja setelah sholat subuh di waktu pagi sehingga mak baraka ero jamata nasaba angka sampaja subuh mak dioloi napak ilo ke mak jama sehingga nasa desa nabi ta al barakatu fil bukuri naya barakae angkaiku akele-kele paimeng nel dua topik Nabi Muhammad SAW pada yang di layar sekarang. Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa tafak barakka ummakku ri akele-kelena betuana ri jama-jamanna pakai ulewe ri ele-kele ri gaungkana pura pasilenara sampai subuh. Kemudian nah sekarang melok nih letesi dibaca ata decenna
naruntuk Thomas sampajang di akhirat. Nah, ya, makuniro. Jadi setelah liwat. Ini masih halaman 4. Masih halaman 4, yawana fi bukuriha. Yawana fi bukuriha. Ini di sini. Ya. Ini paragraf makuniro. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Makuniro sikura-kuranna decenna rilino. Beriro dan Hendrik Faturni, kebaikan-kebaikan yang didapat orang yang menjaga salat di dunia. Nah, sekarang nayyamua decenna mati ri akhira dena nalinrung risesena koromai egana desena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenia ayat-ayatna fuang Allah Ta'ala. Jadi artinya kalau tadi beberapa hal, 4 atau 5 hal kebaikan dunia dan untuk Thomas Sampajane, lebih banyak lagi didapat di sisi akhiratnya. Karena banyak dalil yang mendukung ayat dan hadis. Ini yang disampaikan oleh Al-Mukarram Regurta. Makadai nabita riha dese nafasue andre gurutta al-Imam Ahmad. Ini satu hadis yang diangkat oleh Al-Mukarram Regurta Mudale terkait dengan kelebihan, kebaikan, decenna, untuk jaga ngingi sampajangi di akhirat. Kebaikan di akhirat. Nah, di teks hadis ini, narampengi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala shalawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna haqqun minallahi dakhala al-jannata. Jadi bicara gina, nigi malitutuiwi sempajang 5 waktu. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, rokokna nenia sujudna, memperbaiki ruku dan sujudnya, nenia sujudna, koitopa wattu nih, na tentuang ini majapur itu apun na boleh ribuang Allah Ta'ala tamai surga. Betul nah, barang siapa yang menjaga malitutui salat 5 waktunya, memperbaiki rukunya, berarti tumak ninanya, memperbaiki sujudnya dan tumak ninanya, memperhatikan juga waktu-waktunya, artinya dia salat di awal waktu, masuk waktunya itu, wa alima annahunna haqqun. Nah, dan dia meyakini bahwa itu adalah kebenaran dari Allah. Kebenaran dari Allah itu salat 5 waktu, kebenaran dari Allah itu menjaga ruku, kebenaran dari Allah itu menjaga sujud, kebenaran dari Allah itu menjaga waktu-waktunya. Dakhlal jannah. Ini masuk surga. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita kembangkan hadis ini, penjelasannya sebelum pindah ke hadis yang lain, ya. Nah, kita melihat bahwa hafazah, memelihara, menjaga. Jadi maksudnya pada tahun itu kemakadate hafizul Quran, hafiz nareko orane, hafizah nareko makunrai, qari orane, qari'ah makunrai. Man hafazah, barang siapa yang menjaga, ya menjaga itu menyatu dalam dirinya. Ya, pada itu makanya kafalak Quran, ya re ustase apalak Quran. Ya tahu sih dan nasihat dia, dan tahu sih apalak Quran, kurang apalak. Ya, apalak Quran kurang apalak. Ya kuin apalak 30 juz, itu sih apalak juz 30. Ya. Jadi juz 30 nah ya, tapi masih mending kalau juz 30 ya apalak. Ifoji daripada juz jambu, juz jeruk, juz dan sebagainya. Tapi ada juga bagus sedikit ya, meleset sedikit, tapi bagus juga ya.
ada biasa itu orang tua kita dalam bahasa Bugis makadai ya kuno loko nasa sale bolai baca juz amma apunange juz amma miliki juz amma kalau baca juz amma 30 juz 30 lampe amma lagi surah An-Naba maka lampe. Nah, jadi kalau mau keluar rumah ya maka ingat juz amma. Nah, ternyata ini makna filosofinya orang tua kita mengatakan ingat juz amma, hayati juz amma bukan berarti membaca 30 juz 30, tapi perlu kehati-hatian. Hati-hati Ki. Kan maksudnya hati-hati gunakan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Letuk metuin apa Ki juga, kita di betul apa Ki? Ya, letuk ya. Nah, maknanya ini perbaiki ingatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keselamatan. Nah, jadi maksudnya juz amma berakna makare to matuai pakai juz amma. Maka juz amma betulna biri-biri kumbo amma nalepo ko oto. Ya, ajak melesih amma kecelakaan aku. Akhirnya masuk nak juz amma. Nah, jadi dapat leceh-leceh adai ya are ngerakombo amma maliko. Nah, jadi amma. Nah, itu. Nah, sasa saja itu kan juga bagian daripada ilmu cocok logi. Nah, memang cocok moto ya supaya untuk itu. Nah, man hafizul Quran yang menghafal Al-Quran itu kan melekat dalam dirinya, menyatu dalam dirinya, satu paket dalam dirinya. Makutoni di man hafazal as-salawat ini gidi simatam malitutui jaga ngengi papole patugangkang ipastaniase sampaja lima betunna. Nah, jadi memang agak ya terkadang kita kalau memang sudah menyatu dalam diri kita itu salat majafa dinge masara ati mafaddi ulu nare kotama ni waktu masuk waktu belum bergerak untuk salat karena sudah hafal sudah hafiz sudah menyatu di situ. Apalagi kalau sudah saat mendengar azan berkumandang maka jelas angka ini pangulina Allah Ta'ala. Nah, ini tantangan buat kita juga. Kehidupan terkini milenial sekarang, kalau misalkan panggilannya bos, contoh ya, sementara mandiri, sementara makan, kemudian makannya juga tidak pakai baju, terus tiba-tiba ada HP-nya di dekatnya, berdering HP-nya, mau nih HP-nya, tertulis di situ bos, berarti pimpinannya yang memanggil, wih, langsung dia buru-buru, pura-pura pakai baju, tunduk-tunduk juga cukup-cukup. Ya, mungkin biasa mengatakan tak dapat nggak bos, lewat baju. Yang ada bos, nah ada itu mau itaki. Nah, kemudian langsung tunduk-tunduk dan sementara makan ini makan, dia tinggalkan makannya nasale ambil demi untuk menjawab panggilan bosnya. Nah, itu bos dunia. Kalau bos akhirat masih ada bosnya bos, punggawana-punggawai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau memang sudah hafazah materialir karena pangulina Allah Ta'ala, panggilan Allah itu panggilan azan untuk melaksanakan sholat. Ini bagian daripada man hafazah. Nah, jadi man hafazah sholawat ini jagai sempajang al-hamsi 5 wattuna. Kemudian jadi sifatnya 5 ya. Makanya biasa saya teman-teman mubalik, para ustaz, kalau 5 sholat yang mana kita paham dalam sejarah, histori, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nabi Muhammad SAW itu waktu Isra Mi'raj pada bulan Rajab, awalnya kan menerima 50 kali perintah sholat, 50 kali sholat. Begitu mau turun ke langit dunia ketemu dengan Nabi Musa. Apa informasi, apa disampaikan Allah kepadamu, wahai cucuku Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya diamanahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali sholat. 50 ke 50 ke masa panjang. Maka Nabi Musa kembali kepada Allah minta keringanan. Denulai. Tidak bisa. Ya, dan karena dalam riwayat disebutkan 9 kali PP. Begitu turun lagi Nabi Muhammad, berapa? 45. Minta lagi keringanan. Naik lagi 40, 35, 30.
25, sampai menjadi 5. Begitu menjadi 5 rakaat, 5 kali sholat, kembali ketemu Nabi Musa. Seuntuk si Nabi Musa. Siapa nih? 5. Mega Mufa itu minta lagi. Makanya Nabi tak, saya sudah malu. Ya, masih rikna, mawewe nak. Siruntuk pun Allah Ta'ala. Masalah kesiakan nih, diskon ya. Ikorting. Dari 50 menjadi 5. Makanya Nabi Musa minta lagi. Makanya magai. Ya roya, umatku Bani Israel. Nabi kedua disuruh masam pajang. 2 kali saja disuruh sholat. Pagi dan petang. Nah, maka kutuna. Kedua, kutuna kalasi. Apalagi umatmu kecil. Umat saya besar. Umat Islam kecil. Ya. 5 kali lagi. 5 waktu. Nggak bisa. Nah, jadi Nabi Muhammad tetap mengatakan, tidak, inilah yang diamanahkan Allah kepada saya. Akhirnya ini yang menjadi amanah buat kita. 5 waktu ini. Nah, betul ayatnya Allah Ta'ala makada, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Nah, ya sampajane, salat itu benar-benar lah kabiratun, benar-benar berat. Di sisinya, kecuali dari salat itu berat untuk dilaksanakan, kecuali bagi orang-orang yang takut dan tunduk kepada Allah. Jadi khusyuk itu tunduk dan takut, tunduk dan taat kepada Allah. Jadi kalau kita laksanakan salat, berarti kita termasuk orang yang khusyuk, tunduk dan taat kepada perintah Allah. Nah, namun pun demikian, ternyata kita dapat anugerah juga. Ya, anugerah itu pemberian dari Allah ya, bukan anugerah itu yang singkatan dalam bahasa Bugis, anugerah, gratis. Kalau gratis banyak orang menginginkan. Oke. Anugerah dari Allah ternyata betul 5 kali sholat yang kita kerjakan, tapi standar amalan dalam ajaran agama Islam itu 1:10. Itu di luar Ramadan. Sama dengan baca Quran juga, mengqara harfan, barang siapa membaca satu huruf, la aqul alif lam min harfun wa lamun harf wa mimun harfun, ya falau asyarah, 10 satu kebaikan 10. Niat yang baik dalam ajaran Islam itu napa ki man niat madeceng, niat yang baik ditulis malaikat 1 pahala. Noki malaikat dia palang dikerjakan amal salat tersebut dapat 10. Sama juga ini. Satu salat ternyata betul 1 kali salat nilainya sama dengan 10 kali salat. Dan 5 kali salat kali 10 tetap kembali ke 50. Itu di luar Ramadan. Masuk Asyharul Hurum, 4 bulan mulia. Di At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Muharram sampai Zulhijjah, selain Ramadan, ada 4 bulan mulia yang dimuliakan Allah, yaitu bulan 7, bulan Rajab, bulan 11, bulan Zulkaidah, 12 Zulhijjah, dan bulan 1 Muharram. 11, 12, 1 itu berurutan. 7 tidak berurutan. Jadi 7, 11, 12, 1. Kalau kita melaksanakan amalan di bulan ini, Asyarul Hurum, nilai pahala tadi 1 bukan lagi 10. 1:70. Tadi di luar bulan Asyarul Hurum tadi, 4 bulan itu 1:10. Nah, jadi 1:10, 1:70. Masuk Ramadan, 1:700. Ya. Akhir Ramadan, Lailatul Al-Qadri 1:7.000. Malah lebih banyak lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha' khairan min alfi syahrin. Dan yang perlu kita ingat, apabila ada bilangan atau nominal yang dicantumkan Allah Subhanahu wa taala di ayatnya, yang tertera di hadis Rasulullah bilangan dari angka bilangan angka ku ayat angka ku hadis itu batas minimal. Matan remuvah lebih tinggi lagi itu. Nah, makanya kalau kita baca itu hadis, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Naya sampadak berjamaah masyarakat kesing 20 itu derajat dari banding sampadak ala lain aku boleh. Salat jamaah itu banding 27 derajat dibanding sendiri di rumah. Itu pikiran kita 27 kali salat di rumah baru menyamai di masjid. Itu masih minimal, lebih tinggi lagi. Karena tadi. Nah, ternyata betul 5 salat tetap 5 apa istilahnya? Tetap 50 kita dapatkan. Ya, nilainya di situ yang ada. Nah, juga dari makna ini menjaga sholat
bagian daripada yang sering disampaikan itu mubalik, penceramah, itu ilmu cocok logi nih. Itu kan KTP kita, KTP kan kartu tanda penduduk. Tertulis agama, status ya, identitas agama (2) Islam. ISLAM, 5 huruf UNER, Islam, 5 hurufnya. Jadi kasih kepanjangan, I itu Isya, S itu subuh, L itu lohor, A itu asar, M itu maghrib. Si kena si baca. Cocok logi di sini. Jadi artinya, kalau KTP tak Islam, is'al, is'aleta. Jaga 5 salat ini. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Meskipun dari segi bahasa sebenarnya, ya, kan tidak mengatakan lohor, tapi zuhur. Cuma karena lidah orang Bugis, lidah orang Makassar itu, tidak bisa sebut doa atau zo. Doa, so yang punya titik, zo, to yang punya titik. Mulai faktanya. Bahasa Arabnya, bahasa Arab Ramadan, pakai do, le padang an, itu kan bahasa Bugisnya ramalan, menjadi L. Do menjadi L. Rumallah kalau bahasa Bugis, bahasa Makassar. Kemudian, qadi. Qadi itu hakim, mufti. Itu kalau bicara Bugi, kali. Kali itu mufti, kali Sidenreng, Gurta Mu Yusuf, kali Sopeng, Gurta Daud. Ya. Kali Balanipa, kali siapa. Nah, termasuk juga yang kata qadaan. Qaf, do, lepaan, qadaan. Yang mirip-mirip dengan bahasa Indonesia keadaan, tapi beda. Qadaan itu antonim kata adaan, sigilingan kata adaan. Jadi itu diterangkan kapan kita laksanakan ibadah pada waktunya, adaan namanya. Upan mas sempajangi, mas sepanjang asal laki yang dari waktuna, itu adaan namanya. Kapan masuk pada subuh ki liwa waktuna, itu namanya qadaan. Qadaan itu bicara ogina kallah. Do menjadi lah, kallah. Jadi kalla itu harus dibayar di luar Ramadan. Berarti di luar Ramadan kita bayar. Di luar waktunya kita bayar. Itu qadaan. Kalau imaman, antonimnya makmuman. Nah, sama juga. Tadi dari L ini, contoh juga membaca Al-Quran, alam nasyrah. Ya. Itu biasa terkadang ada yang kita dengarkan, yang tidak bagus tajwidnya, karena mungkin lidah orang Bugis Makassar itu, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na amka wa wada'na alam nasyrah laka sadrak. Nah, kemudian lanjutannya wa wada'na amka wizrak. Ayat ketiga, kuning monroy, biasa si kota. Ya, allazi kan di situ mengatakan allazi anqadha zahrak, yang telah meringankan, ya, yang telah meringankan bebanmu, maknanya yang memberatkan punggungmu. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, wada'na anka wizrak, bukankah kami juga telah menurunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Allazi anqadha zahrak. Do ketemu zo, lade. Nah, biasa kita dengarkan allazi anqalah zahrak. Baik do dibaca lah, zo juga lah. Karena tadi lidahnya itu. Padahal allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak, kami meninggikan namamu, dan seterusnya. Nah, ini bagian daripada Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi perlu dilihat. Padahal ini tantangan juga buat kita menjaga sholat. Ya mungkin 5 menit saja barangkali satu kali sholat kita kerjakan, itu pun mungkin masuk rawatib qabliyahnya, sholat sunat sebelum, rawatib ba'diyahnya, sholat sunat setelahnya. Kalau 5 menit ipegau sempajang 5 menit kita laksanakan sholat. Jadi 5 kali sholat di samping kewajiban dan kebutuhan kita, berarti 5 kali 5 25 menit. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita 24 jam sehari semalam. 24 jam orang waktu pun Allah taala sesuatu ini. Jadi kalau 25 menit saja kita pakai sholat, 24 jam kurang 25 menit, masih ada 23 jam 35 menit. Malam subuh waktu masih panjang waktu. Sekali kita update status, baca status di Facebook, di Twitter, Messenger, itu 1 jam bisa kita duduk.
Ya, sholat saja sulit. Dan memang tantangan buat kita ini, apalagi sholat di masjid. Ya, pekerjaan yang paling berat, perjalanan yang paling berat dilaksanakan oleh seseorang adalah perjalanan ke masjid. Perjalanan yang paling mudah, perjalanan ke mall, perjalanan ke pasar atau kemana saja. Makanya ada biasa istilah mengatakan, gunung nadaki, lautan naseberangi, masjid nalewati. Nah, di masjid ya ku bulu na tupuh, ya ku tasik na pelung, nalung, tapi masjid nalewati. Kemudian ada orang yang mampu lari-lari subuh jogging dari rumahnya ke tempat jogging 2-3 kilo mampu lari. Tapi masjid 300 meter tidak mampu. Ada apa dengan tak? Ada apa denganmu? Ini tantangan buat kita. Nah, para pendengar yang zumiyun zumiyat yang berbahagia, di sini disebutkan man hafaz ala shalawatil khamsi. Maknanya niki jagai barang siapa yang menjaga salat 5 waktu itu ruku'ihinna, napa kesing rokokna, napa kesing sujudna. Ini juga yang perlu. Meskipun nanti penjelasan selanjutnya, pembahasan di kitab ini, pasal-pasal selanjutnya itu ada juga yang menerangkan tentang rukun-rukun salat, rukuna sampai jangan seperti telu. Itu perlu diperbaiki juga ruku'ihinna. Jadi sampai kita menjaga salat 5 waktu pakai sing rokokna. Nah, ini yang sering di kurang pemahaman masyarakat kita terkait dengan ruku. Ruku itu salah satu dari 13 rukun salat. Dari 13 rukun salat itu ada 3 anggota tubuh yang melaksanakan dari 13 itu. Singkat saja, ada pekerjaannya hati, ada pekerjaannya lidah, ada pekerjaannya anggota tubuh. Engka ongkona atie, engka to ongkona lilai, engka to ongkona landro alewe. Boleh seperti telur rukuna sampai jami. Nah, termasuk ruku dan sujud itu ongkona landro alewe. Pekerjaannya anggota tubuh. Bukan pekerjaannya hati dan lidah. Maksudnya apa? Ruku itu yang menjadi rukun perbuatannya. Bukan bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi minimal 3 kali. Bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi minimal 3 kali kita baca. Ya. Tapi perbuatan ruku dan tumakninah. Nah, makanya di stressing di sini ruku'ihinna wa sujudihinna. Karena banyak di antara teman-teman kita, sahabat kita, umat Islam, tidak memperhatikan rukunya. Nah, sahabat, males sih mas sempajang. Terlalu cepat caranya sholat. Pada manuk apito pada autopanter Jadi rukuknya begini, belum tumaknina. Makanya itu ar-ruku wa tumakninatu fihi rukun sholat yang kelima. Yang merupakan pekerjaannya anggota tubuh. Bagaimana cara mencapai tumaknina tenang? Diam dalam ruku itu. Ya bacalah dengan lambat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya ku lambat begini ke cara tak tumaknina sana. Ini ku revo Terlalu cepat cara kasih cukup 7 kali. Jadi 5 kali, 7 kali kasih cukup baca demi untuk mencapai tumakninanya. Enggak apa-apa kita lebihkan. Ya, kemarin kalau cepat. Nah, nanti setelah ruku itu waktu maknina pun demikian sami Allahu liman hamidah berdiri iktidal. Iktidal artinya lurus dari kata adil. Lurusnya punggung kita setelah ruku. Malam pun leket tak boleh tak rokok. Ya. Bangkit dari ruku kan sami Allahu liman hamidah. Begitu berdiri tegak lurus baru kita baca mil'us samawati rabbana lakal hamd mil'us samawati amil'ul ardi amil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terkadang biasa itu kalau salat berjamaah kayak soal jawab. Imam baca sami Allah, makmum baca rabbana lakal hamd. Padahal dua-duanya disunatkan. Jadi sami Allah itu dibaca dari ruku ke berdiri. Begitu berdiri punggung, rabbana lakal hamd mil'us samawati amil'ul ardi amil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau sampai begitu kita baca dengan tenang, tumakninah. Tapi karena ada di antara sebagian masyarakat kita kurang paham dan tidak tahu, ya begitu dia bangkit untuk berdiri, dia pernah kesing, lampunya lekek. Nah, belum bagus berdirinya, tegaknya punggungnya. Ya, karena dikira yang wajib dibaca itu sami Allahnya, sami Allah al-Huda. Dia pernah kesing lampu lekek. Nah, ataukah sujud nih, ataukah malampu si lekek. Nah,
Malam pun sila kena tegak punggungnya, tapi tidak tumak nina. Yang dia tegakkan itu hanya mengangkat, biasa ku sami Allah tahu, naka melipakna, kayak mau jalan di tempat, nakai sularakna beri sularakna, untuk siap-siap untuk sujud. Padahal simpan senang, taram senang. Ternyata filosofinya itu kenapa diwajibkan itu tumak nina, al-i'tidalu wa tumak nina, wattuna masikri urut-urutna leke momennya, waktunya berzikir ini punggung kita. Nanti selesai berzikir, kalau tumak nina, diam sejenak tadi. Nah, kapan kita langsung sujud? Upan langsung sujud. Dia pernah belum selesai berzikir punggung ini curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puang, ya Allah, lo mau pak sujud. Saya masih mau iktidal, saya mau berzikir kepadamu. Napa sujud na tata. Makanya napa sujud na tata, makanya biasa kita mau fadilah ke sakit pinggangnya karena salah satu faktor terlalu cepat caranya sholat dari banyak variabel-variabel yang lain. Wa sujudihinna, memperbaiki juga sujudnya. Wa hafazah, menjaga juga sujudnya. Ini juga sujud perlu. Banyak dilalaikan juga oleh jemaah kita. Sujud itu kan pitulan oleh pas sujud. 7 anggota tubuh yang wajib sujud dalam sholat. Yang pertama dahi. Makanya disunatkan laki-laki pakai songkok supaya tidak turun pateknya rambutnya di dahinya, menutupi waktu dia sujud. Kalau menutupi semua rambutnya, dahinya waktu sujud, jelas tidak sah sujudnya, tidak sah sholatnya. Kalau 1, 2, 3 lembar yang ada, mengurangi pahala sujudnya. Kemudian 1 dari 7 anggota tubuh. Yang kedua, ketiga, yang wajib sujud adalah 2 tangan. Jadi roli mata, itaru pallawangan na utu tak si bawah rufatta, disimpan antara lutut dan wajah kita, bukan juga dekat wajah, bukan juga dekat lutut, pallawangan. Dan disunatkan bagi laki-laki itu merenggangkan antara sikunya dan pinggangnya. Kalau waktu sujud, waktu takbiratul ihram, waktu ruku juga demikian. Bedanya dengan perempuan. Kalau perempuan disunatkan dirapatkan sikunya ke pinggangnya waktu takbiratul ihram, waktu ruku, dan waktu sujud. Tidak wajib sujud ini hidung. Kalau kebetulan hidung tak mancung keluar, kasih sujud nih. Kalau mancung ke dalam, aja mau fasas sujud ingatmu dengan sujud ya, dahi ya. Itu artinya ikut di situ. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang wajib sujud, 2 lutut. Sekira sujud manut tuh tak, kecuali kulit tangan kapang bisulan. 6, 7 kaki mesti berdiri begini. Apakah dempet atau tidak? Yang penting berdiri tumak nina. Nah, biasa ada teman pernah saya lihat sholat, kebetulan saya terlambat datang masbuk. Sujud terakhir nih, sujud pacapuran nih, melok nih, tudama tahiyat, duduk tahiyat terakhir. Begitu dia sujud terakhir, nak kasih masuk kakinya 1. 1 dia nak kasih berdiri begini. Sik dia mendapat tetong. Ya sik dia dapat tahu memang nih paparku tahiyat terakhir nih. Dia pakai Allah Akbar dapat tahu memang nih. Dia lebih betah, tidak mau dilomba. Padahal simpan senam, taruh senam. Nanti ada aba-aba Allahu Akbar baru kasih masuk. Ini nak kasih masuk memang nih. Jadi 1 saja kakinya berdiri untuk sujud, tidak sah sujud, tidak sah sholatnya. Ini hal yang penting juga prinsipil yang perlu disebarluaskan, explore kepada jemaah kita. Nah, terkait dengan ini, 7 anggota tubuh yang harus sujud tadi itu dengan tumak nina. Jadi membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, hukumnya sunnat. Dibaca dapat pahala, tidak dibaca rugi. Dengan tadi lambat cukup 3 kali. Kalau dibaca cepat subhanallah, 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 kasih cukup 5 sampai 7 kali untuk mencapai tumak ninanya. Nah, menjaga sholat 5 waktu, memperbaiki rukuknya, memperbaiki sujudnya, wa mawaqitihinna. Dan memperhatikan juga waktu sholat, ketentuan-ketentuan yang ada. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Ya. Ada ayat itu ada jamaah yang tanya sahabat yang tanya Nabi, bagaimana terkait dengan hilal, al-ahillah? Qul hiya mawaqit, itu adalah ketentuan Allah. Ada waktunya, ada ketentuannya. Salat juga demikian. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Majapku sampajange iwajikeun ngeuritong tepe ya, kewajiban
Salat itu diwajibkan bagi orang mukmin yang sudah ada ketentuan dan ada waktunya. Nah, jadi timingnya. Nah, jadi menjaga salatnya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, disebutkan rukuk, disebutkan sujud. Bukan cuma ini. Semua ketentuan-ketentuan rukun-rukun salat termasuk tidak termasuk apa? Wa mawaqitihimna. Dan termasuk menjaga waktunya. Ini yang perlu juga. Tapi salah satu di antara syaratnya salat, karena itu kan salat punya syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dipenuhi sebelum pelaksanaan salat. Kalau rukun, sesuatu yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan salat. Syarat salat itu ada dua. Ada syarat wajib, Islam, balik, berakal, sampai dakwah bulugh dakwatin Nabi. Ada syarat sah. Kalau syarat sah itu bersih dari hadas kecil dengan berwudu, bersih dari hadas besar dengan mandi junub, bersihnya badan, pakaian dan tempat sujud dari najis, menghadap kiblat, istiqbalul kiblah, dukhul waktu, masuk waktu, ya. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Itu syarat sahnya salat yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan salat. Ada juga pembahasannya itu. Nah, masuk waktu ini yang perlu juga kita perhatikan, waktu-waktu salat. Jadi saya kira di HP kalau ada aplikasi jadwal waktu salat di mana kita berada, Lintan dan Bujur, itu ya sama juga waktu buka puasa di Sopeng kan beda dengan di Somba Upuk di Goa di Makassar. Ya Sopeng agak cepat karena memang mataharinya. Demikian pula ada waktu salat. Nah, ini waktu juga diperhatikan dengan baik. Artinya menjaga waktu-waktu salat. Intinya di sini maksudnya menjaga di awal waktu. Perlu dipaham dari hadis ini saja memang luas pembahasannya. Dalam ilmu fikih kita pelajari dan termasuk ilmu usul fikih, waktu pelaksanaan ibadah itu ada namanya waktu yang luas, lapang, ada waktu yang sempit. Waktu yang lapang namanya wajib, muwassa'un dari kata wasi, wasa'an luas, muwassa'un. Kalau ada waktu ibadah itu sempit waktunya, namanya mudayyakun, daikun, mudayyak. Contoh, puasa. Itu puasa, ibadah puasa itu pelaksanaan puasa sama panjang dengan waktunya. Yaro puasa si lampe waktuna. Mapamula mumpuk na pagjaran ni terbit fajar, masuk waktu salat subuh, ila guru bisyamsi, sampai tenggelamnya matahari, labunda matahari nasoh. Jadi 10 kita lu jam puasa, suka taruh lampe na waktuna. Jadi namanya wajib mudayyak. Makanya waktu untuk melafazkan lafaz niat puasa itu ya bukan di saat awal masuknya waktu salat subuh karena tidak bisa itu. Makanya sebelumnya ya makanya waktunya orang berniat untuk puasa itu mulai tenggelamnya matahari. Jadi misalkan ini kan hari ke-24 puasa. Tenggelam matahari nanti sudah masuk 25 Ramadan. Jadi begitu tenggelam matahari jam 6 kalau waktu Makassar itu 6:01 misalkan, kita baca doa Ki. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sambung nih. Nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanatah lillahi taala. Ya. Karena fi hadhihi sanati ya, hadhihi sanah lillahi taala. Sambung nih karena sudah masuk waktunya orang berniat. Ya, daripada ada satu masjid itu ada juga tempat, misalkan menjelang mau salat witir, apakah witir 8, witir 20, yang ada, karena komando. Pada maniak mah puasa baca, ye mana fo, depan niat. Jadi ini kan semua fakta-fakta yang ada. Ada juga yang lebih fatal lagi, nanti berniat kalau mau sahur. Nah pas itu lah fi amri subunnah, jadi sahur itu ini ada dari teman, sahur itu kependekan, kepanjangannya santapan khusus Ramadan. Itu sahur. Santapan khusus Ramadan. Jadi, oke. Nanti mau sahur. Pertanyaan, gimana kalau apa jam moto? Tidak bangun sahur. Tidak jadi sahur, tidak jadi niat, tidak sah puasa. Makanya niatnya di situ. Niat mendahului pelaksanaan. Kalau salat itu kan muwassa'un. Salat itu luas waktunya. Artinya, waktu salat maghrib misalkan jam 6:01, 6:00, masuk isya 7:11 menit.
Jadi masih jang waktu, masih ada 1 jam waktunya itu waktunya. Nah, pelaksanaan sholat hanya 5 menit. 5 menit pelaksanaan sholat, waktunya 1 jam. Itu namanya muwassa'un. Nah, jadi selama 1 jam ini, disitulah waktunya. Disitulah waktunya kita melaksanakan sholat maghrib. Tentu meskipun luas begini, awalul waktu itu lebih bagus lagi. As-sholatu ala waktiha. Awal waktu. Makanya ada istilahnya teman itu, sebaiknya kita memiliki BMW. Manakah BMW aja? Mobil apa? Merek mobil BMW. Ternyata itu BMW maksudnya B itu kalau sholat B berjamaah. Berjamaah Ki. Makanya kita disetting untuk takjil iftar, itu kan takjil bukan makanan ya, bukan kue, itu takjil perbuatan menyegerakan puasa. Kalau masuk waktunya, kebalikannya takjilul iftar, takhirus sahur. Takjilul iftar disunatkan menyegerakan buka puasa kalau masuk waktunya, kurma atau air atau yang manis supaya sholat maghrib berjamaah mantap. Demikian pula takhirus sahur, disunatkan mengakhirkan sahur supaya sholat subuhnya mantap. Barakah ku masih banyak orang sholat subuh di masjid dan sholat maghrib juga karena berkah puasa ini. Nah, dengan demikian bagian daripada ini yang terkait dengan pelaksanaan sholat tadi, sehingga dengan menjaga ruku, menjaga sujud, menjaga apa? Aduh, ini sudah. Nah, itu bagian daripada apa yang kita kerjakan sehingga dahalal jannah. Nah, jadi kita tahu. Jadi tadi BMW ya, saya sambung sedikit BMW. B-nya itu berjamaah, M-nya itu adalah masjid. Ya. W itu awal waktu. Wah, macam tu anggota malah kependekan BMW. Berjamaah, masjid, awal waktu. Adinda Daniel mau bertanya, resen tadi saya lihat. Bisa? Iya, sisa 5 menit. Ada lagi mau buka puasa di ICAT, Ikatan Cendekia Alam itu sekretariatnya. Dinda Daniel, tapi saya langsung ambil alih Dinda Andi Taufik. Tadi kalau tidak salah raise hand. Dinda Daniel. Ada mau ditanyakan, Tabe? Ya, silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, Dinda Tabe. Iya. Waktu niat sholat itu, waktu niat sholat ya, ada tadi dalam pembahasan atau enggak ya? Iya, tak Tabe. Iya, silakan. Ya, nah, niat sholat itu ada, kalau misalnya ada kata-kata yang non Arab dalam hati gitu. Oh. Tapi dia niat dalam bentuk niat ceritanya, apa diperbolehkan begitu? Oh iya, makasih Dinda. Itu saja barangkali. Iya, makasih banyak. Ini pertanyaan yang singkat tapi padat. Istilahnya mari laleng, malamu, malo, masaka tuh. Ya, makasih Dinda. Jadi tadi saya teruskan. Tadi lapasnya kalau puasa itu mendahulukannya. Sholat ini saya pernah kemukakan di sesi kedua ke sesi ketiga itu ada 2 caranya berniat dalam sholat. Itu pertama, dilafazkan itu lafaz niatnya. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa apa. Tapi pensyaratannya kalau at-talaffuzu sunnah, melafazkan itu sunnah. Cuma pensyaratannya kalau dilafazkan, dibaca sebelum takbiratul ihram maksudnya, akhir daripada ucapan lafaz niat kita harus nyambung dengan Allahu Akbar. Misalkan dalam bahasa Arab ya, seperti salat maghrib sebentar. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi akhir lafaznya lillahi ta'ala nyambung dengan Allahu Akbar. Tidak ada jeda di situ. Tidak ada mengatakan perbaiki barismu dan sebagainya. Allahu Akbar. Kalau bahasa Indonesia saya niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah, Allahu Akbar. Nah, kan gitu. Bisa Bugis juga demikian. Nah, yang kedua cara niatnya waktu Allah takbiratul ihram di kromonometo di situ hati kita mau bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Arab silakan karena dalam hati. Yang dilarang itu dalam salat melafazkannya bahasa selain bahasa Arab. Kan ada ketentuannya itu. Ya, jadi selamat di hati dalam hati kita, sementara kita baca tadi Allah, dalam hati kita membaca saya salat dan seterusnya. Akbar, begitu selesai Allahu Akbar selesai. Bisa? Ya, bisa. Makanya itu Dinda, sama juga itu disunatkan begini. Saya kasih kias yang lain.
Salah satu momen dikabulkannya doa dari banyak momen waktu dikabulkannya doa. Satu di antaranya doa di akhir sujud. Capak sujud tak? Di akhir sujud itu sebelum kita tahiyat terakhir, setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, berdoa makin di situ, sujud terakhir. Selama doa kita berbahasa Arab, silahkan dilafazkan Rabbi ghfirli wa liwalidayya atau apa, tapi bahasa Indonesia non Arab atau ajam dalam hati saja, supaya tidak tercampur bahasa selain bahasa Arab yang sifatnya dilafazkan. Kalau dalam hati ya bisa yang terkait, baru tahiyat terakhir. Nah, begitu Dinda ya, bisa yang terkait di situ. Ya, jadi selama ini terkait dengan ini baru satu hadis ya, penjagaan. Apabila kita menjaga sholat, meskipun disebutkan rukuknya, sujudnya, tapi semua rukun-rukun salat kita perbaiki, ketentuan waktunya juga jangan sama fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang salat, itu penafsirannya alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha, yang menunda salat sampai lewat waktunya. Dan mengetahui itu semua benar ketentuan Allah, maka dakhalal jannah, surga Allah menanti kita. Ya, saya kira demikian. Dinda di Taufik, nanti mungkin sesi terakhir, sesi kelima di bulan Ramadan ini, nanti saya kemukakan lagi informasinya. Sudah 4 sesi, kita jadikan 5 sesi. Innallaha witron yuhibbul witra, Allah itu ganjil, sana yang ganjil, faman lam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak suka salat witir, tidak suka yang ganjil, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Itu hadis ya. Nah, kemudian kita tutup dengan doa. Terima kasih banyak Dinda, Daniel, Tabe, semua yang mendengarkan, menyaksikan. Mari kita tutup. Terima kasih Ustaz. Iya, Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una. Amin. Hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Wallahul musta'an wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz. Iya, Tabe. Terima kasih banyak.